Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Nah, ketemu lagi dengan Kak YR. Di video kali ini kakak akan membahas materi tentang gradien. Nah, ini bagian dari persamaan garis ya adik-adik. Materi kelas 8 SMP atau MTS. Oke, sebelum kita lanjut, nah terima kasih bagi adik-adik yang sudah subscribe channel ini. Bagi yang belum, silahkan di subscribe terlebih dahulu ya. Serta tonton video ini sampai habis. Oke adik-adik, nah gradien di sini itu sama juga dengan kemiringan ya adik-adik. Nah, kemiringan. Nah, jika nanti yang kita bahas pada bidang koordinat, nah kalau pada bidang koordinat itu kan diketahui ada sumbu X, ada sumbu Y ya adik-adik. Nah, sumbu X garis yang datar, sumbu Y garis yang tegak. Nah, apabila pada bidang koordinat ini nanti diketahui sebuah garis, nah misal di sini kakak punya garis ini, yang mana pada garis itu diketahui persamaan, ada persamaannya AX tambah BY tambah C sama dengan 0, atau diketahui persamaannya dalam bentuk AX tambah BY sama dengan C, atau persamaannya diketahui Y sama dengan AX tambah B. Nah, ini masih berupa persamaan garis ya adik-adik. Nah, berarti kemiringan garis ini itu bisa kita gunakan untuk rumus gradien dari garis. Nah, atau yang kedua, misalnya di sini kakak punya sebuah garis yang mana diketahui di situ cuma 2 buah titik. Nah, ada 2 buah titik. Nah, misal di sini titik A, X1, Y1, dan yang di sini nih misalkan titik B itu X2 dan Y2. Nah, berarti tanpa menggambar kita juga udah bisa menentuin gradien dari rumus ini. Nah, kita lihat rumus yang pertama ya adik-adik, gradien dari persamaan garis ini. Nah, kakak ambil ini yang pertama, yang 2 titik ini yang kedua. Oke, yang pertama gradien dari garis. Nah, yang mana yang kakak ajarin di sini itu gradien dari garis apabila garisnya itu diketahui dalam bentuk umum. Itu AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, yang perlu adik-adik ketahui di sini yang mana nilai A dan nilai B-nya ini itu terletaknya di sebelah kiri sama dengannya ya adik-adik. Nah, berarti rumus gradiennya atau M-nya ini, nah itu sama juga dengan min dari A per B. Nah, berarti min A ini itu koefisien X, yang B ini itu koefisien dari Y. Dengan syarat A dan B-nya itu terletaknya di sebelah kiri aja, kalau enggak di sebelah kanan aja. Artinya dia yang berdekatan ya adik-adik. Atau persamaan garisnya itu nanti ada diubah dalam bentuk umum, seperti ini. AX ditambah BY. Baru bisa kita tentukan mana yang nilai A, mana yang nilai B. Nah, contoh. Nah, di sini kakak punya soal. Tentukan gradien dari dua X kurang 3Y sama dengan 5. Nah, kita coba jawab ya adik-adik. Nah, gradien tadi dalam bentuk AX tambah BY itu sama juga dengan min A per B. Nah, adik-adik lihat di soal ini. Di sini diketahui persamaan garisnya 2X dikurang 3Y sama dengan 5. Nah, berarti di sini bisa adik-adik lihat mana nilai A, mana nilai B langsung ya adik-adik. Nah, nilai A itu koefisien X atau yang di depan X-nya. Nah, berarti di sini nilai A-nya yang ini. Nilai B yang di depan Y. Nah, berarti ini. Nanti bisa adik tulisin A-nya itu sama dengan 2, nilai B-nya itu sama dengan min 3. Nah, ini tanda negatifnya ini di bawah ya adik. Nah, baru kita lanjutkan untuk mencari gradiennya atau disingkat dengan M, itu sama juga dengan min A per B. Nah, adik-adik gantikan nilainya. Berarti min, nah nilai A-nya di sini 2 per nilai B-nya di sini min 3. Nah, negatif dibagi negatif itu nilainya positif. Berarti M-nya sama juga dengan 2 per 3. Nah, positif 2 per 3. Nah, kita lanjut contoh yang kedua ya adik-adik. Contoh 2. Gradien dari, nah di sini diketahui garisnya Y sama dengan 5X ditambah 7 adalah.
Nah, di sini persamaan garisnya dalam bentuk Y sama dengan 5X ditambah 7 ya adik-adik. Yang mana tadi ada AX tambah BY. Nah, di sini Y-nya di sebelah kiri, X-nya di sebelah kanan. Berarti belum mengacu ke dalam bentuk persamaan garis yang tadi ya adik-adik. AX ditambah BY. Nah, jadi persamaan garis dalam soal ini itu harus adik-adik rubah terlebih dahulu. Cara merubahnya itu bisa kita pindahkan aja. Pindah ruaskan ke kiri atau ke kanan. Nah, kalau dia pindah itu tandanya berubah ya adik-adik. Nah, kita coba jawab. Nah, Y sama dengan 5X ditambah 7. Nentuin gradien tadi rumusnya min A per B dengan syarat A dan B-nya itu letaknya berdekatan seperti ini. Di sebelah kiri sama dengan aja, kalau tidak di sebelah kanan sama dengan aja. Nah, ini karena dia berpisah, kita gabungkan dulu. Boleh 5X-nya kita pindahkan ke kiri, itu tandanya berubah dari positif jadi negatif. Atau Y-nya dipindahkan ke kanan, dari positif jadi negatif. Nah, itu hasilnya nanti akan sama. Nah, kalau di sini kakak lihat, itu Y 5X-nya pindah menjadi dikurang 5X. Nah, sama dengan 7-nya boleh di sebelah kanan. Nah, kalau Y dan X-nya ini sudah digabung, itu bisa kita tentuin langsung mana nilai A, mana nilai B. Nah, ini A itu tadi yang di depan X ya, adik. Nah, ini di depan X-nya min 5, berarti ini yang A. B-nya yang di depan Y. Karena di sini tidak ada angka, berarti nilai B-nya itu 1. Nah, berarti A-nya min 5, B-nya 1. Nah, baru adik lanjutkan ke rumus gradien tadi. Gradien atau M itu sama juga dengan min A per B. Nah, tinggal adik ganti nilainya. Berarti minnya tetap, A-nya di sini min 5, per nilai B-nya di sini 1. Nah, min dari min 5 itu sama juga dengan positif 5 per 1. 5 bagi 1 berarti nilainya 5. Nah, berarti gradien dari garis Y sama dengan 5X tambah 7 itu sama juga dengan 5. Nah, kalau soalnya seperti ini itu nanti ada juga trik cepatnya ya adik-adik. Nah, trik cepatnya kakak perlu sertakan di video selanjutnya. Oke, kita coba contoh yang ketiga ya adik-adik. Contoh 3. Nah, ini persamaan garisnya agak berbeda sedikit, kakak tulisin. Nah, gradien dari 5X tambah 7Y kurang 10 sama dengan 0 adalah. Nah, kita coba jawab ya adik-adik. Nah, untuk gradien dari AX tambah BY tadi itu sama juga dengan min A per B. Yang mana A dan B itu adalah koefisien X dan Y yang berdekatan ya adik-adik. Nah, kalau dari soal seperti ini, udah bisa adik tentuin enggak gradien nilai A atau nilai B-nya. Nah, ini kan dia udah berdekatan di sini ya adik-adik. Nah, berarti bisa dilihat langsung nilai A sama nilai B. Nilai A itu yang di depan X, nilai B itu yang di depan Y. Nah, tandanya ini di bawah. Berarti kalau kakak tulisin lagi, A-nya sama dengan 5. Nah, B-nya di sini sama dengan 7. Ya udah, langsung kita cari gradiennya. M sama dengan min A per B. Berarti hasilnya min dari nilai A-nya 5, nilai B-nya 7. Nah, berarti gradiennya min 5 per 7. Nah, sampai sini selesai ya adik-adik. Nah, selanjutnya kita coba ke soal ya adik-adik. Nah, ini kakak ambil di sini soal nomor 4. Tentukan gradien garis dengan persamaan berikut. Nah, persamaan yang A, 8X ditambah 4Y sama dengan 16. Nah, kita coba jawab yang nomor 4. Nah, yang A, ini soalnya 8X tambah 4Y sama dengan 16. Nah, tentukan gradiennya atau persamaan garisnya. Gradien persamaan garis atau M sama dengan. Nah, dari soal ini bisa dilihat mana nilai A, mana nilai B ya adik-adik. Nah, nilai A itu koefisien X atau angka yang di depan X, berarti di sini 8. Nah, berarti A-nya sama dengan 8. Nilai B-nya itu koefisien Y. Ini sini 4, berarti nilai B-nya 4. Nah, tinggal ada diganti langsung ke rumus gradien. M sama dengan min A per B. Nah, berarti hasilnya min nilai A-nya di sini 8, nilai B-nya
4. Nah, min 8 dibagi 4. Nah, itu bisa jadi langsung hitung nilainya sama juga dengan negatif 2. Oke, bagi yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Serta like dan tonton video ini sampai habis. Nah, ini di soal yang B. Ada 4x dikurang 6y sama dengan 12. Nah, yang B, 4x kurang 6y sama dengan 12. Oke, coba Adik langsung cari nilai A dan B-nya di sini berapa. A-nya yang di depan X, berarti 4. Nilai B yang di depan Y, ini ada negatif 6 atau kurang 6. Nah, tandanya ini di bawah ya, Adik. Kalau negatif 6 berarti B-nya negatif 6. Kalau tambah 4 berarti nilainya positif 4. Nah, langsung Adik cari M-nya sama dengan. Berarti di sini M sama dengan min A per B. Nah, ganti nilai A-nya, ganti nilai B-nya adik-adik. Min dari A-nya 4 per min dari nilai B-nya negatif 6. Nah, ada minnya 3 buah ya adik-adik. Nah, tinggal adik-adik sederhanakan persamaan ini. Nah, berarti min ketemu min itu bisa jadi positif. 4 sama 6 itu bisa disederhanain sama-sama dibagi 2 ya adik-adik. Nah, ini dapatnya 2, ini dapatnya 3. Min sama min itu positif, maka minnya tinggal 1. Jadi jawaban akhirnya itu min 2 per 3. Nah, min 2 per 3. Gampang kan? Nah, kita coba lanjut yang C. Di sini C, 9x ditambah 6y tambah 12 sama dengan 0. Nah, yang C. 9x tambah 6y tambah 12 sama dengan 0. Nah, tentukan gradiennya atau M-nya adik-adik. Nah, bisa adik jawab langsung berapa nilai A, berapa nilai B di sini. Nah, A-nya sama dengan yang di depan X, 9 ya adik. Nah, nilai B-nya yang di depan Y, 6. Nah, berarti M-nya di sini sama juga dengan min A per B. Ganti nilainya adik-adik. Nah, min A-nya 9 per B-nya 6. Nah, ini bisa disederhanain 9 dan 6 itu sama-sama dibagi 3. 9 dibagi 3 dapat 3, 6 bagi 3 dapat 2. Nah, berarti hasil akhirnya sama juga dengan min 3 per 2. Nah, atau min 1,5. Nah, itu terserah adik maka yang mananya ya. Oke, soal yang D. 2y dikurang 5x dikurang 10 sama dengan 0. Nah, ini susunannya agak berbeda dari sebelumnya ya adik-adik. 2y kurang 5x kurang 10 sama dengan 0. Oke, jangan adik-adik terkecoh dengan nilai A dan nilai B. Nah, nilai A itu selalu angka yang di depan X. Nah, di sini yang di depan X-nya itu yang min 5 ini ya adik. Nah, berarti A-nya min 5. Nilai B itu yang di depan Y. Nah, B-nya nih positif 2. Nah, nilai A-nya min 5, nilai B-nya positif 2. Nah, jadi M-nya sama juga dengan min A per B. Nah, tinggal adik-adik ganti nilainya langsung. Min dari nilai A-nya min 5, nilai B-nya 2. Min ketemu min itu berubah jadi positif. Nah, berarti tinggal 5 per 2. Nah, jadi gradien garisnya itu 5 per 2 atau 2,5. Oke adik-adik, nah itu tadi materi kita untuk video kali ini itu tentang gradien dari persamaan sebuah garis ya adik-adik. Nah, gradien dari dua buah titiknya, nah tunggu di video kakak selanjutnya ya. Oke, mohon maaf jika ada salah hitung dan salah kata. Nah, silakan like, comment, share, dan subscribe ya adik-adik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.